Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Gaji Muhammad Azim, NRP 5008 221 205, kelas Kimia Fisika E. Nah, di sini saya hendak melakukan perbaikan nilai dari kimia fisika saya. Nah, pada perintah yang telah tertera, eh, kita disuruh untuk membahas satu soal yang berkaitan dengan materi elektrokimia ataupun koloid. Nah, di sini saya memilih satu soal dari bab elektrokimia uh, pada evaluasi akhir semester kemarin. Nah, di sini saya mengambil nomor 4 yang berkaitan dengan bab elektrokimia. Untuk soalnya terdapat bagian A dan B. Untuk yang A yaitu mention the difference between electrolyte dan non-electrolyte solution. Kemudian yang B itu phenol associates in water to double molecules when 0.6677 gram of phenol is dissolved in 35.5 gram of water. It depresses the freezing point by 215 Celsius. Calculate the Van Hoff factor and the degree of association of phenol. Molar depression constant of water is 1.85 Celsius mol. Nah, jadi di sini untuk yang A disuruh membedakan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, sedangkan untuk yang B itu fenol dilarutkan pada suatu air dan dia terdisosiasinya itu menghasilkan molekul ganda atau double gitu. Nah, saat 0,6677 gram fenol terlarut pada 35,5 gram of dari air, ia memiliki titik beku atau freezing point 0,215 Celsius. Nah, di sini disuruh menghitung faktor Van Hoff dan degree of association atau tingkat disosiasi dari fenol. Gitu. Diketahui molar depression constant of water is 1.85 Celsius mol min 1. Nah, di sini saya akan mulai menjawab, izin menjawab. Nah, jadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit itu mengacu pada bagaimana suatu larutan itu ketika dia terlarut pada suatu pelarut, terlarut pada suatu pelarut, itu bagaimana dia uh, terdisosiasi gitu. Jika elektrolit, maka dia dapat terdisosiasi atau terionisasi menjadi ion-ion bermuatan pada saat dilarutkan pada suatu pelarut seperti air. Nah, jika larutan non-elektrolit ini, itu dia tidak bisa terdisosiasi menjadi ion-ion bermuatan gitu. Jadi dia uh, tetap berbentuk molekul utuh. Nah, untuk larutan elektrolit ini itu contohnya seperti NaCl, HCl, dan NaOH. Nah, larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua. Ada elektrolit kuat dan lemah. Nah, kedua jenis ini itu mengacu pada bagaimana mereka saat terlarut dan terdisosiasi itu bagaimana mereka tingkat disosiasinya dalam memberikan efek pada perubahan sifat koligatifnya itu seberapa besar gitu. Nah, jadi dari dua jenis ini itu terdapat parameter yang dapat membedakannya, yaitu terdapat faktor Van Hoff larutan. Jadi faktor Van Hoff ini adalah parameter yang menunjukkan tingkat perubahan dari sifat koligatif yang yang diakibatkan oleh penambahan zat terlarut gitu. Nah, jadi di sini ada rumusnya 1 plus N buka kurung N minus 1 dikali A gitu. Kemudian yang larutan non-elektrolit itu dia memiliki faktor Van Hoff yang konstan selalu 1.
Nah, ini sesuai karena apa? Karena larutan non-elektrolit itu memiliki tingkat eh, disosiasi dan tingkat merubah sifat koligatifnya itu lebih kecil dibanding larutan elektrolit karena dia tidak memiliki muatan-muatan muatan-muatan ion bermuatan saat dia terlarut pada pelarut gitu. Sesuai dengan faktor Van Hoff-nya di mana larutan non-elektrolitnya ini satu, sedangkan elektrolitnya ini lebih besar, yaitu 1 plus N-1 kurung kemudian dikali A. Nah, untuk N ini sendiri, N itu adalah jumlah partikel yang dihasilkan dari ion yang terdisosiasi gitu. Jadi ketika NaCl, HCl, NaOH atau larutan lain yang bersifat elektrolit itu terdisosiasi pada suatu pelarut, misal NaCl. Nah, NaCl ini akan terdisosiasi menjadi Na dan Cl, Na plus dan Cl minus, yang mana itu terhitung dua partikel, dua ion, dua partikel, sehingga N-nya di sini akan kita substitusi menjadi 2. Kemudian untuk A itu adalah derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi ini adalah tingkat seberapa banyak atau seberapa besar dari larutan yang kita masukkan ini itu terdisosiasi menjadi ion-ionnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya itu uh, untuk larutan elektrolit itu dapat menghasilkan arus listrik karena dia memiliki ion-ion bermuatan yang dihasilkan saat terdisosiasi tadi. Sedangkan jika larutan non elektrolit itu tidak dapat mengantarkan arus listrik karena dia uh, tidak menghasilkan ion-ion bermuatan ketika terdisosiasi. Kemudian untuk selanjutnya larutan elektrolit itu dapat mengalami perubahan sifat koligatif yang besar karena ada ion dan sehingga karena ada ionnya sehingga faktor Van Hoff-nya menjadi besar sehingga perubahan sifat koligatifnya juga menjadi lebih besar. Sedangkan larutan non elektrolit itu perubahan sifat koligatifnya itu lebih kecil. Kemudian menjawab dari nomor 4B. Nah, jadi di sini kita disuruh menghitung faktor Van Hoff dan derajat disosiasi gitu. Nah, jadi untuk menghitung faktor Van Hoff dan derajat disosiasi itu kita membutuhkan MR gitu. Kita membutuhkan MR dari larutan kita sebagai terlarut gitu. Larutan kita yang dilarutkan pada soal itu berupa C6H5OH atau di sini bernama fenol. Nah, jadi fenol ini kita dapat menghitung MR-nya dengan kita menghitung total semua berat molekul setiap unsurnya. C ada 6, H ada 5, OH 1. Jadi kita total semua 6 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 1 kali 16 itu menjadi 94. Di sini 12 itu berat molekul per 1 C, kemudian 1 itu berat molekul per 1 H, dan 16 itu berat molekul per 1 OH. Jadi 94 totalnya. Kemudian kita dapat menghitung observe molecular mass atau MR berat molekul yang kita amati itu uh, dapat menggunakan rumus 1000 dikali KF kali W kecil per delta T dikali W besar. Jadi di sini tuh KF itu adalah 1,85 itu adalah molar depression constant of water. Kemudian W kecil itu adalah gram atau massa dari fenol yang kita larutkan pada air sebagai pelarut. Waternya sebagai pelarut, fenolnya sebagai terlarut. Kemudian 0,215 delta T ini adalah freezing point dari fenol. Ya, di freezing point dari fenol. Kemudian W besar ini adalah berat
atau massa gram dari air sebagai pelarut. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu kita hitung dan ketemu 161,84. Nah, dengan ini kita dapat menghitung Van Hoff factor yang dilambangkan dengan I. Nah, pada umumnya faktor Van Hoff itu rumusnya 1 plus N minus 1 dikali alfa, seperti rumus di atas ini, untuk larutan elektrolit. Nah, namun di sini kita tidak memiliki tidak memiliki variabel derajat ionisasi gitu, karena derajat ionisasi ini kita juga disuruh mencari nantinya, sehingga kita menggunakan yang sudah kita dapat dan diketahui, yaitu MR, sehingga kita menggunakan rumus MR per observe MR. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menghitung faktor Van Hoff. Nah, kita masukkan MR 94 per observe MR itu 161,84. Kita ketemu 0,58. Kemudian kita lanjut untuk menghitung degree of association. Nah, itu saya akan menjelaskan penjabaran dari penggunaan rumus yang saya pakai nantinya, yaitu I sama dengan 1 minus alfa plus N alfa per 1. Nah, jadi di sini penjabarannya yaitu misalkan kita memiliki suatu molekul unsur gitu, unsur A gitu misal. Kemudian kita reaksikan atau kita larutkan sehingga intinya dia terdisosiasi dan menghasilkan produk berupa P yang memiliki satu koefisien misal NP gitu. Nah, di sini awalnya katakanlah 1 mol untuk A-nya, kemudian yang produk itu otomatis masih 0. Nah, at EQ ini adalah at equilibrium atau kesetimbangan. Jadi pada kesetimbangan itu terbentuk 1 minus alfa, sedangkan pada produk itu terbentuk N dikali alfa atau Na. Nah, untuk menghitung total number of moles at equilibrium itu kita menggunakan rumus I atau faktor Van Hoff sama dengan number of moles at equilibrium per number of moles at initial gitu. Jadi intinya rumusnya itu mol dari saat kesetimbangan, mol saat kesetimbangan per mol saat awal. Jadi mol setelah terdisosiasi atau tanda kurung saat equilibrium kesetimbangan per mol sebelum terdisosiasi atau pada saat inisial awal. Nah, setelah itu kita masukkan I sama dengan 1 minus alfa plus Na per 1. Nah, kita pindah ruas menjadi alfa sama dengan I minus 1 per N minus 1. Nah, kemudian yang kita pakai, karena di sini kita mencari faktor Van Hoff-nya, itu kita akan menggunakan rumus I-nya, I sama dengan 1 min A plus Na per 1. Kita masukkan saja, setelah itu N. Nah, di sini N-nya menjadi setengah, 1/2. Karena apa? Karena di sini tertera keterangan bahwa, sebentar, bahwa di sini fenol itu terasosiasi atau associates in water to double molecules. Jadi dia terdisosiasinya itu dia menghasilkan molekul ganda gitu. Sehingga di sini koefisiennya atau N-nya itu menjadi 1/2 atau setengah. Kemudian lanjut, I sama dengan 1 minus A per 2 per 1. I-nya kita masukkan 0,58 sama dengan 1 minus A per 2, kemudian diper komunal diper 1. Gitu. Kemudian ketemu A-nya setelah kita pindah ruas itu ketemu 0,84 atau 84%. Sehingga fenol yang terasosiasi atau terdisosiasi pada saat terlarut di air itu sebesar 84%. Sekian pembahasan satu soal
elektrokimia dari saya dengan agenda perbaikan nilai kimia fisika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Bram maupun Bu Hani yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya terima kasih banyak. Saya izin undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.